Aku berpuasa Senin Kamis untuk keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaan anakku. Itulah doa sederhana Kartini, seorang pedagang kecil di pasar. Pagi-pagi sebelum subuh dia mulai tampak sibuk di dapur, menyiapkan masakan sederhana untuk bekal anaknya sekolah. Kartini ibu setengah baya. Dengan satu orang anak ini, menjalani hidupnya dengan ikhlas. Entah apa yang ada di benaknya, biasanya setelah masak dia segera membangunkan Hasan, namun kali ini berbeda. Dia terlihat sedang berbicara sendiri sambil menangis di dapur. Tanpa dia sadari, rupa-rupanya tangisan dia didengar anaknya. Hasan segera menghampiri ibunya dan bertanya, "Kenapa bunda menangis?" "Tidak apa-apa nak," jawab Kartini sambil mengusap air matanya. "Sarapanmu sudah siap, segeralah makan." Perjalanan ke sekolah bukan hal mudah bagi ibu dan anak ini, tapi mereka harus rela menghabiskan bertahun-tahun waktunya untuk hal ini. Butuh waktu 1 jam untuk bisa sampai ke desa. Mereka berdua harus melewati perkebunan karet milik perusahaan negara. Berbeda dengan kebanyakan anak-anak sekolah lainnya, setiap kali berangkat sekolah Hasan harus menyimpan sepatunya di dalam tas dan berangkat dengan sandal jepit. Bagi Hasan sepatu ini harus bisa digunakan selama mungkin. Sepatu satu-satunya itu baru dia pakai setelah sampai di desa. Juragan beras itu tampak gembira setiap kali mengantar anaknya ke sekolah. Dia akan segera melihat pemandangan yang memuaskan egonya, ego atas pencapaiannya selama ini. Biasanya dia akan melihat Hasan bersama ibunya berjalan kaki, dan dari dalam mobilnya, dia akan tersenyum sambil berkata kepada anaknya, "Lihat fakir miskin itu. Apa yang bisa mereka lakukan? Ibunya hanya pedagang sayur kecil, beda dengan kita. Jangan bergaul dengan dia. Ingat baik-baik, kamu harus bergaul dengan yang sederajat dengan kita." Di depan gerbang sekolah seperti biasanya, Kartini selalu berpesan kepada anaknya, "Belajar yang rajin nak, boleh jadi kamu miskin hari ini, boleh jadi kamu dihina teman-temanmu. Tapi besok, ketika matahari terbit, kamu pasti jadi orang hebat. Ingat baik-baik pesan bunda." Ini adalah pesan yang sama, yang selalu Kartini ucapkan selama hampir 3 tahun mengantar anaknya sekolah. Hasan bukan siswa yang menonjol di kelasnya, bukan pula siswa yang mempunyai kepercayaan diri seperti teman-temannya. Dia hanya anak yang tekun. Ketekunan inilah yang nantinya mengantarkan dia menjadi orang terpandang di desanya. Anak juragan beras itu kelihatan jijik dan memandang sebelah mata kepada Hasan. Namun ini adalah hal biasa bagi Hasan. Dia ingat pesan bundanya, "Boleh jadi kamu miskin hari ini, boleh jadi kamu dihina teman-temanmu, tapi besok ketika matahari terbit, kamu pasti menjadi orang hebat." Dan Hasan percaya dan yakin akan pesan bundanya ini. Tidak seperti biasanya, siang itu Kartini sudah menunggu Hasan di depan gerbang sekolah. Wajahnya terlihat gembira dan penuh syukur. Di tangannya terlihat bungkusan plastik hitam. Ini adalah bakso kesukaan Hasan. Makanan yang belum tentu bisa dinikmati sebulan sekali. Rupa-rupanya hari ini, dagangannya habis dibeli semua oleh tengkulak. Singkat cerita, mereka pun pulang bersama-sama. Perjalanan pulang kali ini terbilang cepat. Hasan yang kebingungan segera bertanya, "Bunda, kenapa jalannya terburu-buru?" "Bukankah panen sayurnya masih nanti sore?" Kartini pun menjawab, "Tidak nak, kita harus segera sampai ke rumah. Baksonya nanti keburu dingin, jadi tidak enak." Ini adalah hari Kamis, hari di mana Kartini harus berpuasa demi anaknya. Dia akan senang melihat Hasan menikmati bakso kesukaannya itu. Namun sayang, kali ini harapannya bertepuk sebelah tangan. Hasan menolak untuk makan sendiri. Dia memilih menikmati bakso itu bersama bundanya nanti malam. Inilah mantra yang selalu dia ucapkan dan ajarkan kepada Hasan setiap malam. "Aku akan perintahkan diriku dan mengatakan bahwa aku mampu. Aku akan mengalahkan keraguan, rasa takut, perasaan minder, dan menukarnya dengan keberanian." Perasaan terhina adalah obat yang manjur untuk melecut diri, bangkit bergerak, memenangkan kebanggaan diri. Kekuatan dan kepintaran adalah modal.
Tapi tidak ada yang lebih dahsyat dari keberanian dan ketekunan. Aku tak melihat jalan lain untuk mengatasi rasa takutku kecuali membangun keberanian dengan paksa. Diri kita perlu dilatih dari tahap nol. Mental kita perlu dibentuk dari situasi yang sangat menguji ketabahan. Meskipun Anda merasa hanyalah orang biasa, namun yakinlah bahwa Anda akan bertumbuh menjadi luar biasa. Apa yang diperlukan agar bisa menjadi seorang juara? Keinginan, dedikasi, dan tekad yang kuat, serta konsentrasi dan kemauan untuk menang. Berikan yang terbaik demi impianmu, dan kamu akan terkejut dengan energi luar biasa yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Milikilah mimpi yang nyata, buatlah rencana yang nyata, ambil tindakan yang nyata, maka keberhasilanmu akan menjadi nyata. Masa depan sukses tidak memandang level pendidikan, tapi lebih memandang siapa yang paling kuat memiliki kemauan, lebih lama dalam bertahan, dan paling gigih dalam memperjuangkan. Ironisnya, Kartini tidak tahu apa yang dia lakukan ini. Dia hanya menghafal dan menirukan ucapan-ucapan Pak Lurah ketika menasehati anaknya. Yang dia tahu hanya panen sayur, dagang ke pasar, dan mengantar Hasan ke sekolah. Puasa Senin Kamis dia lakukan supaya doa dan harapannya terkabul. Sesederhana itu. Tidak terasa hari kelulusan itu tiba, Kartini menjadi salah satu orang yang paling bahagia. Pagi itu dia menyiapkan sarapan yang paling enak untuk Hasan. Kali ini dia meminta Hasan untuk memakai sepatunya dari rumah. Dia ingin melihat anaknya bahagia di hari kelulusannya ini. Tidak sia-sia perjuangannya selama 3 tahun ini. Hasan sangat gembira hari itu. Sebentar lagi cita-citanya akan terwujud. Dia tidak akan lagi menjadi beban bundanya. Dia akan segera bekerja, membantu ekonomi keluarganya. Cita-cita yang sangat sederhana namun penuh makna. Pemirsa Sang Taipan yang berbudi luhur, ketika kehendak langit dan kehendak bumi selaras, dan ketika waktunya sudah tiba, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang dulu terlihat sangat mustahil bagi kita, tiba-tiba sekarang berada di depan kita, menawarkan dirinya untuk kita miliki. Jalan menjadi terbuka lebar, hidup menjadi lebih mudah. Seperti itulah cara semesta bekerja, bersabarlah dan bertekunlah di jalan kebajikan. Desa itu sekarang mempunyai toko swalayan besar, milik seorang gadis cantik lulusan luar negeri. Sang pemilik adalah Kusuma Dewi, anak Pak Lurah. Dia meminta Hasan untuk membantunya di gudang. Swalayan satu-satunya di desa, itu pun berkembang pesat, tidak bisa lagi dikelola secara tradisional. Kusuma Dewi meminta Hasan untuk kuliah lagi dan tetap membantunya mengembangkan usahanya. Dalam perjalanannya swalayan, itu terus tumbuh. Usaha Kusuma Dewi pun merambah ke showroom mobil. Kartini tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah seperti ini. Perjuangannya berpuluh-puluh tahun mengabdi pada keluarga terbayar. Sambil menangis terharu, Kartini berkata kepada anaknya, "Ilmu adalah pembuka gerbang kesuksesan. Selanjutnya, kamu harus berjalan di atas etika untuk bisa sukses. Etikalah yang akan membawamu ke sana." Saya yakin, pemirsa channel Sang Taipan adalah pribadi yang berbudi luhur dan cerdas. Tentu sudah bisa menebak ending dari cerita ini. Memang benar akhirnya Kusuma Dewi dan Hasan menikah. Mereka hidup bersama sebagai sebuah keluarga baru. Atas permintaan Hasan, Kartini tidak lagi tinggal di gubuknya. Dia hidup bersama keluarga Hasan. Namun Kartini adalah sosok wanita yang hebat. Walaupun hidupnya sudah berubah, dia tetap melayani anaknya dan menjalankan perannya sebagai ibu. Bagi dia, Hasan tetaplah anaknya yang harus dia jaga. Walaupun sekarang Hasan sudah menjelma menjadi pengusaha besar di desanya. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan.